Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di Rumah Coding. Di sini kita membahas tentang animasi ya, animasi untuk fisik di Blender, utamanya adalah simulasi fluida. Nah, ini adalah hasil rendering pada tampilan gambar ya. Tapi kalau videonya tampilan untuk animasinya itu kira-kira seperti ini. Nah, keren kan? Nah, ini bisa mensimulasikan air. Ini masih belum di rendering final ya. Rendering final gambarnya tidak akan seperti ini. Paling tidak ini sudah merepresentasikan gambar video animasi fluida. Oke, bagaimana cara bikinnya? Ikuti kelanjutan dari video ini. Selamat mengikuti. Oke, jadi yang kita lakukan, kita ke awal dulu ya. Kita down save dulu. Di general, di project baru Blender, ini kita hapus dulu. Kita hapus dulu supaya kita nggak pakai ini ya, X, ke delete. Kemudian tekan ini add, pilih ke bawah meshnya, kita pakai torus ya. Nah, udah pakai torus, naikin dikit, grab. Sorry, ini diaktifkan dulu. Screencast, jangan lupa. Ini naikkan dulu, grab, Z, naik dikit. Kemudian dari si torus masih dalam keadaan terpilih, kita tambahkan add, pilih yang paling bawah sendiri. Objek, maaf, objek ya. Pilih objek, kemudian geser ke bawah. Di situ ada quick effect. Nah, quick effect-nya ada liquid. Nah, maka ketika kita pilih quick liquid tadi, quick effect untuk liquid, maka dia akan mengenerate simulasi atau setup untuk liquidnya. Kalau kita tekan spasi, enter ya, play, maka nanti dia, gitu. Ini adalah simulasi partikel untuk airnya. Coba balik lagi, nah gitu kan. Jadi partikelnya tadi berasal dari torus, dia akan keluar seperti itu. Tapi kita nggak akan bikin yang seperti ini ya. Kita mau bikin supaya airnya itu ngalir dari torusnya ini. Jadi nggak jatuh dari bentuk torus tapi ngalir. Nah, ini yang harus kita ubah. Tapi sebelumnya kita ubah dulu bagian-bagian dulu, kita kenalkan ya. Yang pertama yang kotak ini yang sedang saya pilih. Ini adalah liquid domain. Liquid domain itu area pembatas atau wadah atau kontainer untuk simulasi airnya. Kemudian maka yang kedua adalah si torusnya itu sendiri. Torus ini adalah objek sumber dari airnya. Oke, kalau kita lihat si liquid domain ini kita gedein dah. Oh, udah cukup nih. Kalau kita beralih ke physics properties di sini, dia itu sudah berubah menjadi sebuah liquid domain, fluida. Liquid domain adalah berupa fluida, tipenya adalah domain, kemudian domain type-nya adalah liquid. Lalu ini setting-setting dasarnya. Nah, yang perlu kita lakukan juga itu adalah di sini. Case ini penting karena ketika kita melakukan simulasi fluida seperti ini, di situ nanti ada proses namanya bake. Ya, ada proses namanya bake. Bake ini adalah melakukan komputasi untuk simulasi dari fluida. Nah, berikutnya ini boleh diubah ya. Ini boleh diubah. Case ini
supaya ketika di bake satu kali, maka ketika di play berikutnya dia sudah nggak perlu bake lagi, nggak perlu komputasi. Kita pakai yang ini aja. Kita ada D.2 itu Blender. Udah kita simpan sana. Kalau kita play, nah kita nggak pengen seperti ini ya. Nah, supaya kita bisa bikin yang jatuh, maka yang harus kita pilih adalah ininya dulu. Kita ubah tipenya flow juga, masih tetap flow. Tipe flow. Settingnya dia adalah liquid. Nah, flow behaviornya bukan geometri tapi diganti inflow. Inflow itu dia ngalir. Kemudian kalau inflow ngalir, kita tes dulu ya. Kita balik ke domain dulu. Nah, domain di situ di mana bake-nya. Liquid setting, liquid particle collection. Ini masih belum berubah. Nah, setting awal yang harus kita lakukan supaya si bake ininya mengalir dan bisa kita case ya. Kita lakukan perubahan pada domain, tipenya diganti modular. Nah, kalau modular maka nanti akan keluar tombol baru namanya bake data. Nah, selain setting tadi, ketika kita ubah menjadi modular, maka tujuannya adalah supaya kita bisa ubah-ubah settingnya ya. Dan ketika kita pilih modular, partikelnya hilang di sini. Karena kita masih belum melakukan komputasi atau belum di bake data komputasi untuk fluidanya belum di bake. Kemudian yang harus kita ubah juga itu adalah bagian ini. Nah, frame start 1 sampai coba 100 saja ya. Sampai frame 100 saja supaya nggak banyak-banyak, dan kita juga harus ubah di animasinya itu 1 sampai 100 juga. Nah, lalu setting untuk liquid domainnya kan udah ya. Berikutnya adalah setting untuk si geometrinya, torusnya ini yang kita ubah sekarang. Di awal tadi kan settingnya berupa geometri, ini kita ubah jadi inflow. Kemudian inflow itu supaya ngalir ya, supaya mengalir, ada partikel atau cairan yang mengalir ke bawah. Kemudian kita tambahkan initial velocity, misalnya kita pakai 0,7 aja, 0,7 saya rasa cukup. Terus ketika kita play, tekan spasi ini ya, play animasi, nggak terjadi apa-apa karena kita masih belum bake. Kita belum melakukan baking. Bake itu belum dimasak. Bisa kita. Nah, yang perlu kita lakukan berikutnya adalah kita pilih dulu domain, liquid domain ini, yang kotaknya, liquid domain ini. Lalu tekan big data, bake data, bukan big data ya, bake data. Dimasak, datanya dimasak. Ini ketika kita tekan bake data, maka nanti hasil komputasinya itu akan disimpan dalam file ini. Nah, case fluid BEF ini itu. Oke, kita coba tekan ya. Kita tekan bake data. Perhatikan framenya jalan perlahan-lahan ya. Dia melakukan komputasi untuk simulasi fluidanya dan tersimpan di dalam file case-nya. Ya, harap bersabar, ini nyimpennya nggak tergantung PC masing-masing ya. Kalau PC-nya cepat, dia akan cepat juga. Oke, ketika bake-nya berhasil, Anda lihat ini akan berada di situ. Si partikelnya ada di dalam, itu lagi ya, sudah muncul partikel.
Lalu kita tekan play. Nah, wow, aneh juga ya. Oh, karena cepat ini. Coba kita lihat ke sini. Wih, waduh penuh. Ini karena apa? Karena terlalu gede, sumbernya terlalu besar. Oke, jangan khawatir. Itu karena sumbernya gede banget, maka ini perlu kita kecilin. Tapi sebelum kita kecilkan, domainnya kita free data dulu ya. Kita hapus dulu datanya. Nah, udah hilang. Ini kita kecilin. Saya mau ganti, kita skill ya. Kecil aja supaya sumbernya nggak gede-gede amat. Kalau kegedean nanti ya kayak pipa isinya gede banget itu dia keluar airnya juga banyak nanti. Ya sekitar seginilah. Terus domainnya saya gedein juga. Oke, kira-kira segini. Ini bolehlah digeser ya. Geser dikit, lihat dari atas. Dari atas geser supaya kelihatan dari samping. Lihat dulu kameranya di mana ya. Terus jangan lupa setting kamera ngelihatnya dari mana supaya tampaknya bagus. Anda bisa tekan Ctrl Alt 0. Ini adalah sudut pandang kamera. Ya, sudut pandang kamera bisa saya mau deketin aja lah. Saya balik ke 5. Oke, 5. Mana sih kamera? Nah, ini kameranya. Supaya maju. Udah, oke lah, nggak apa-apa. Terus kita pilih domainnya, liquid domain lagi, lalu kita bake ulang, bake data. Ditunggu sampai selesai, sampai 100. Setelah itu kita play, tekan spasi atau tekan ini. Kita tekan spasi. Oh, wah ternyata belum ada yang keluar ya. Nah, kenapa ini? Coba kita lihat. Use flow. Oh, ya. Ini mungkin. Oke, nggak apa-apa. Kita bake ulang aja. Baik, kita free data dulu. Domain, liquid. Terus ini terlalu kecil kayaknya. Kita ganti aja lah. Jadi segini gede. Nah, segini aja. Terus 0,7. Lalu kita balik ke liquid domain untuk di bake datanya. Tunggu ini persentasenya sampai 100% dan complete. Nah, oke. Datanya udah complete ya. Kita coba jalankan. Kecil-kecil. Oh, terlalu kecil ternyata. Nah, nggak masalah. Kita ulang lagi. Kita scale lagi. Scale. Kita maju ke sana. Lalu pilih yang ini. Free data, dihapus dulu. Lalu bake data. Kita bake ulang. Memang agak tricky juga ya kalau kita mengubah ukuran dari sumbernya ini, maka dia akan berubah juga nanti hasilnya. Nah, udah kelihatan ya. Nah, kita geser dulu di sini satu, jalankan. Nah, ngalir. Oh, nice. Ini tandanya airnya naik. Airnya naik. Oke. Karena dia penuh gitu ya. Kita lihat di sini. Nggak kelihatan. Kita pakai ini aja deh. Waduh, penuh ini airnya. Airnya penuh tuh. Oke.
kita pakai flow source-nya. Nah, tampilan tadi kan berupa partikel begini ya, masih partikel-partikel, masih belum nampak airnya. Nah, supaya nampak airnya, kita bisa pakai mesh di sini. Mesh, kemudian settingnya itu adalah ini. Mesh yang ini kita centang dulu. Kemudian mesh generatornya kita pilih yang final. Oke, lalu jangan lupa meshnya itu juga harus di bake juga, harus dimasak juga ya. Nah, mulai dari ini juga akan jalan terus lagi ya. Dia komputasi ulang supaya meshnya juga di generate di situ. Sampai 100% selesai baru kita play nanti ya. Oke, nah ini. Wah. Anda perhatikan, ini airnya seperti itu ya. Kalau tampilan meshnya, kita ubah tampilannya. Oh, kalau ini adalah tampilan untuk, nah, ini tampilan kalau solid. Kalau tampilan untuk ini adalah tampilan bertekstur. Kemudian yang ini, coba kita kontrol ALT 0 ya. Nah, kalau yang ini adalah meshnya. Sorry, di sini kita nggak bisa ngelakukan rendering, nggak bisa ngelihat tampilan airnya mana ini. Jangan bingung, kita set rendernya dulu. Set rendernya jangan if itu adalah untuk rendering final ya. Kita pakai renderingnya, kita pakai yang cycles, kemudian pilih yang CPU aja dulu ya. Nah, baru anda bisa lihat nih. Keren kan, airnya bisa kelihatan. Nah, kita coba ya, kita coba. Agak butuh waktu ya, rendernya ini mungkin 128 agak kurang cepat juga. Ini laptop saya udah mulai bekerja keras nih. ROG Strix, memori 12 GB, RAM 12 GB, i7 seperti ini. Ternyata berat juga ya. Nah, hop. Nah, ini kira-kira tampilan dari videonya. Nah, coba sekarang kita render beneran ya. Kita render beneran. Ini outputnya ke sini, pilihnya ke sini. Saya nggak mau pakai yang gede-gede, saya pakai yang kecil ya. Pakai 50%, lalu startnya mulai 1 sampai 100, frame rate-nya 24. Tipe outputnya ya diganti dulu outputnya ya, posisinya di mana. Saya taruh di D Blender. Ini. Terus saya beri nama fluid 0. Accept. Kalau di accept, udah itu tempat penyimpanannya nanti di sana. Tipenya, file formatnya jangan lupa. File formatnya diganti FFmpeg. Ini file paling kecil FFmpeg ya. Jangan lupa encoding. Encodingnya tipe kontainernya jangan Matroska, pakai MP4. Ini juga yang paling kecil. Kompresi paling kecil. Kemudian kualitasnya pakai medium. Lalu audionya karena kita masih belum ada audio ya. Berarti kita pakai suara no audio dulu. Dah, kita coba rendering mulai dari frame 1. Untuk merendernya kita tekan di sini. Lalu render animation. Dah. Oke, prosesnya agak lama, harap ditunggu saja. Frame by frame Anda lihat, ini frame 1, ini frame 3, frame 4 sekarang. Saya percepat aja ya. Lihat sekarang framenya baru frame berapa ini? Masih 14 ya. Tapal. Ini saya tampilkan renderingnya ya. Seperti ini proses renderingnya.
Jadi sedikit demi sedikit gitu. Wah, banyak. Shopping malls in Indonesia. Nah, sudah jadi, rendernya udah selesai. Kita balik ke sini aja. Nah, kita buka yang tadi kita simpan di Blender ya. Blender mana Blender? Nah, ini dia. Kita lihat hasilnya, terus kita perbesar. Oke, kira-kira seperti ini hasilnya. Oh, nice. Tidak? Nice banget ya. Anda lihat detailnya, wow, nice. Ini nih garis-garisnya, perfect sekali. Oke, ini simulasi untuk air di Blender. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.